Dua wanita yang dibawa Daniel tampak lelap di ranjang king size-nya. Kenapa malam dengan Sofia tiba-tiba hadir dan mengganggu pikirannya? Daniel berdiri di dekat jendela, berusaha membuang ingatan itu dengan memandang langit yang mulai pagi. Daniel mengakui jika dia sudah keterlaluan, karena dia mengambil keperawanan Sofia malam itu. Tetapi dia tidak merasa bersalah sedikit pun, dan apa yang sudah terjadi tidak akan bisa diulang lagi. Daniel tidak bisa akan mengembalikan waktu, tidak akan bisa mengembalikan keperawanan Sofia. Apa yang dilakukan sepagi ini? Daniel menangkap sosok yang mengisi pikirannya itu. Sofia tampak rapi dengan pakaian formal. Sembari menenteng tas kerjanya, gadis itu masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di depan pagar. Daniel terus mengawasi mobil itu sampai menghilang di balik dinding yang menjulang. Istrinya itu tidak pernah mau memakai fasilitas yang dia berikan, termasuk ATM yang dikembalikan lagi beberapa hari yang lalu. Gadis yang keras kepala dan angkuh, itu pendapat Daniel tentang Sofia. Dia sudah mempermudah hidup gadis itu. Tetapi Sofia malah dengan shock mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, tidak membutuhkan apapun darinya. Seolah-olah gadis itu menyetujui perjanjian hanya karena kasihan saja. "Sayang, kenapa kau bangun sepagi ini?" Salah satu dari wanita itu terbangun. Tok, 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 tok. Ketukan di pintu membuat dua orang yang bergairah itu sama-sama mendongak. Daniel berdecak, mengguyar rambutnya yang basah. Sialan, umpat Daniel sembari menghentikan aktivitasnya lebih dulu. Pria itu membuka pintu, dan seperti dugaannya, Hendra berdiri di pintu. Ya, pria itu selalu menghancurkan kesenangannya dengan ceramah atau dengan tindakan menginterupsi seperti ini. "Maaf mengganggu, Tuan." Hendra melirik sekilas. Wanita-wanita itu masih ada di kamar tuannya. "Seharap Tuan tidak lupa kalau pagi ini jam 9 kita ada meeting." Hendra mengingat agar Daniel tidak lupa waktu dan melanjutkan hal yang tidak senonoh. Daniel berdecak, menampakkan ekspresi tak suka dengan kehadiran Hendra. Tanpa mengatakan sepatah kata, Daniel menutup pintu dengan keras. Lagi pula, siapa Hendra yang berani mengganggu kegiatannya? Pria itu hanya personal asistennya, kalangan bawah yang makan gaji dari uangnya. Komunikasi ya? Sofia hanya menganggukkan kepalanya dengan nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh sahabatnya. Nasihat yang terdengar seakan-akan mudah dipraktekkan, seperti memecah telur untuk dijadikan telur mata sapi. Namun sayang, dalam prakteknya, komunikasi adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Terlebih, Sofia tahu watak Daniel. Pria itu sudah tidak menyukainya sejak awal, bahkan tidak pernah sekalipun. Daniel membiarkannya bicara. Lantas, bagaimana dia berkomunikasi dengan pria itu? Terima kasih atas nasihatnya, Cika, ucap Sofia. Cika menepuk bahu Sofia. Wanita itu membusungkan dada dan menepuk dadanya mirip seperti Hulk. "Kalau kau butuh saran atau masukan, kau boleh bertanya padaku." Sofia mengangguk-angguk. Apakah meminta saran pada seorang yang belum menikah dan orang yang mudah galau karena cinta itu worth it? Sepertinya tidak. Langkah keduanya terhenti saat melihat Rena membawa barang-barangnya. Tampak mata Rena sangat sembab dan dia terlihat sangat kacau. Jadi dia benar-benar dipecat. Salah satu karyawan tampak sengaja mengeraskan suaranya seakan menyindir Rena. Syukur deh. Jadi di kantor nggak ada lagi yang sok berkuasa. Timpal karyawan wanita. Sudah bukan cerita baru, hampir satu kantor tidak menyukai perangai Rena yang semena-mena. Saat memperlakukan karyawan biasa, wanita itu bersikap seolah-olah dia adalah bos di perusahaan tersebut. Namun jika dia berhadapan dengan seorang yang memiliki jabatan penting di kantor, dia langsung bersikap 90 derajat seperti penjilat. Sofia mengabaikan Rena, memalingkan wajah dari wanita itu, karena Sofia sendiri belum mampu memaafkan
Rena setulus hati. Makanya jadi orang itu jangan sok, jangan besar kepala. Baru naik jabatan aja, udah kayak jadi presiden. Makian dan hinaan yang sengaja ditunjukkan pada Rena entah kenapa membuat Sofia iba pada Rena. Apa kamu tidak mau membantunya, Cika? Sofia menatap sahabatnya itu. Sorot mata Cika menyipit, kedua tangannya terlipat di dada. Gak banget, tolak Cika cepat. Orang seperti Rena tentu tidak pantas dibela. Apa yang didapatkan oleh wanita itu sudah pantas dan semestinya. Jangan bilang kamu kasihan ngeliat dia. Cika membalas tatapan Sofia dengan tajam. Sahabatnya itu mudah luluh, karena itu Sofia mudah tertipu. Pikirannya masih sedikit lugu dan polos. Dengerin aku, Sofia. Sikap manusia itu seperti biji. Dia perlu menyiramnya dan memberinya pupuk kalau pengen biji itu tumbuh. Dan apa yang terjadi pada Rena saat ini, itu adalah buah dari biji yang dia tanam. Cika memandang Rena yang berjalan semakin jauh. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Rena. Cika pun mampu memahami kesalahan karyawan yang lain. Sofia menarik nafas. Ucapannya Cika benar. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Rena. Sofia! Jaidin tersenyum cerah ketika berpapasan dengan gadis itu. Sofia menoleh. Matanya melebar terkejut, menyadari Jaidin berada di depannya. Selamat pagi, Pak. Sofia sedikit membungkuk, begitupun dengan Cika. Bisakah kamu ikut dengan saya? Jaidin langsung membuka pembahasan. Sebenarnya dia tidak ingin meminta hal itu. Tetapi Dewan juga ayahnya mendesak untuk membawa Sofia. Menurut mereka, kehadiran Sofia akan sangat membantu dalam kelancaran bisnis dengan perusahaan Daniel. Secara Sofia adalah istri pria tersebut. Perusahaan kita akan mengajak perusahaan suamimu untuk kerjasama. Dan Dewa ingin kau juga turut serta dalam hal ini. Jaidin merasa bahwa permintaan itu sangat egois. Terkesan memanfaatkan posisi Sofia. Sofia seketika bungkam. Senyum di wajahnya hilang dengan sempurna. AC dalam ruangan sudah bekerja dengan maksimal, tetapi sepertinya tetap tidak mampu mengatasi rasa gugup yang dialami Sofia. Gadis itu duduk di sebelah Jaidin yang tengah membahas kerjasama. Tangannya dingin dan berkeringat. Beberapa kali dia meluncurkan kata membantu Jaidin dalam berkata. Daniel sendiri menanggapi dengan ringan dan santai. Dia tidak tertarik sama sekali dengan pembahasan pria tersebut. Perhatiannya malah terpusat pada sosok istrinya yang hadir dengan pria itu. Untuk apa dan sebagai apa istrinya ikut dalam meeting ini? Sementara dia sangat tahu apa pekerjaan istrinya di perusahaan pria tersebut. Apa kau sudah sarapan, sayang? Lontar Daniel. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan. Sofia seketika terkejut sekaligus mual, sedangkan Jaidin memakluminya meski ada rasa aneh yang mengganjal. Sudah, sahut Sofia, memaksakan senyum di wajah agar terlihat bahwa dia dan suaminya baik-baik saja. Daniel meraih berkas yang dibawa oleh Jaidin, membukanya dan berpura-pura seolah dia sedang membacanya. Anda tidak membawa Sofia untuk tujuan tertentu, kan? Pak Jaidin, hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat maksud pria tersebut. Membawa Sofia di meeting seperti ini, apakah perusahaan Jaidin tidak memiliki cara lain selain memanfaatkan Sofia yang jelas-jelas tidak ada berpengaruh sama sekali pada Daniel? Jaidin tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pada kenyataannya, niat ayah dan yang lainnya memang seperti itu. Tak ada pembelaan atau penjelasan. Orang seperti Daniel tentu sudah sangat paham. Tidak, Mas. Pak Daniel, saya sendiri yang menawarkan diri untuk ikut. Karena saya juga ingin bertemu dengan Anda. Sofia membela. Bagaimanapun dia bekerja di perusahaan Jaidin. Dan dia lebih membutuhkan Jaidin ketimbang dengan suaminya itu. Daniel menatap tajam. Kepalan tangan sedikit menguat. Sial. Kenapa dia malah membelanya? Tidak perlu formal seperti itu, sayang. Kau bisa memanggilku sama seperti di rumah, ujar Daniel. Di rumah? Maksudnya brengsek, kata Sofia dalam hati.
Jadi, apa kau ingin aku bekerja dengan perusahaan ini, sayang? Daniel menaruh dokumen menatap Sofia. Dia sengaja. Sofia berusaha menenangkan diri dari ekspresi wajahnya. Tentu dia ingin Daniel bekerja sama dengan perusahaan Jayden. Kalau kau yang memintanya, aku pasti langsung menandatanganinya. Sambung Daniel menyeringai puas. Siapa yang bilang kalau dia tidak akan membutuhkan bantuannya? Dan sepertinya orang itu akan menjilat ludahnya sendiri. Jayden menyadari ada yang salah dari pasangan suami istri tersebut. Seakan ada masalah di antara keduanya. Maaf, kalau saya mengganggu Pak Daniel. Saya akan menjelaskan ulang apa benefit yang akan Bapak terima jika aku tidak membutuhkan benefit atau apapun itu, potong Daniel tegas. Baginya, keuntungan semacam itu tidak akan berpengaruh pada perusahaannya. Kalaupun ada pengaruhnya, tidak akan sampai menyentuh 5%. Tatapan Sofia dan Daniel saling mengunci. Sofia menggigit bibir bawahnya. Dia tahu apa tujuan Daniel saat ini. Bagaimana sayang? Ya atau tidak? Tambah Daniel, menunggu jawaban pasti dari istrinya. Iya, jawab Sofia pelan. Hah? Apa? Daniel menyipitkan mata, meminta istrinya mengulang kalimatnya. Katakan dengan jelas dan lengkap. Apa kau ingin aku tanda tangan di sini atau tidak? Daniel menekan bolpen pada dokumen tersebut. Dan dengan satu jawaban saja, tangan pria itu bergerak di atas kertas itu. Jayden menatap Sofia, lalu menatap Daniel. Sepertinya saat ini Sofia sangat kesulitan. Dia merasa harus mengubah suasana yang ada. Begini Pak Daniel, saya... Diam. Keras Daniel menatap tak suka. Saya paling tidak suka disela. Sofia segera memalingkan wajah, memastikan Jayden tidak tersinggung atau emosi karena suaminya itu. Maafkan saya Pak Jayden. Mas Daniel memang seperti itu. Maklum, dia kan agak... Sofia memutar jarinya menunjukkan kepalanya dengan ekspresi yang menyatakan bahwa suaminya memang gila. Jadi tolong dimaklumi ya Pak. Sial, berani-beraninya dia menghinaku tepat di hadapanku seperti ini. Daniel menarik napas dalam-dalam. Dia perlu oksigen yang banyak agar otaknya mampu berpikir dengan jernih. Jayden menutup mulutnya dengan tangan. Hampir saja dia tertawa dengan gurauan Sofia. Entah apa yang akan terjadi kalau seandainya Jayden tak mampu menahan diri dan malah tertawa terpingkal. Kalau kau masih bimbang dengan kontrak kerjasama ini, tidak apa-apa, Mas. Sofia menarik berkas itu kembali. I think ini rencana yang sangat perfect dan aku juga menjamin kalau perusahaanmu tidak mungkin rugi. Pasti untung. Urusan bicara, Sofia tidak terlalu mahir. Namun, berhubung pria yang ada di depannya adalah suaminya sendiri, Sofia tidak ingin terlihat bodoh dan tidak berguna. Sofia dibawa untuk membantu Jayden. Dia juga sudah melakukannya dengan sebisa mungkin. Ayo Pak Jayden, sepertinya waktu kita sudah habis. Kita harus kembali ke kantor secepatnya, ajak Sofia. Secara spontan dia memegang tangan Jayden. Daniel menautkan dua jari tangannya, menatap adegan di depannya seperti tengah menonton drama. Menyebalkan yang hadir tiap sore atau di hari libur. Memuakkan. Tunggu dulu Sofia. Daniel menghentikan istrinya itu. Jangan membawa dokumen itu lagi, taruh di sini. Dan kita akan membahasnya saat di rumah nanti. Kau paham kan? Daniel mengubah posisi duduknya, sedikit dempet dengan meja kerjanya. Siku tangannya pun berada di atas meja. Sofia hanya mengangguk dan sedikit membungkuk. Dia dengan Jayden keluar dari ruangan Daniel. Sialan. Apa hubungan pria dengan Sofia itu? Gumam Daniel. Keduanya terlalu dekat jika hanya dinyatakan sebagai atasan dan karyawan. Entah kenapa insting Daniel mengatakan bahwa pria itu memiliki hubungan yang spesial dengan istrinya.